Halo sahabat Aba Emos. Kali ini Aba Emos mau mengulas proyek jalur kereta paling sulit dan berbahaya yang pernah dibuat manusia. Pada tahun 2006 silam, Cina berhasil menyelesaikan proyek jalur kereta, yang merupakan proyek paling sulit dan berbahaya yang pernah dikerjakan. Hal ini, dikarenakan medannya yang berada ribuan meter di atas permukaan laut, dan banyak berbagai macam kendala, yang dihadapi selama proses pembangunannya. Berikut ini adalah megaproyek paling ekstrim, yang pernah dikerjakan oleh Cina. Proyek jalur rel kereta api ini, menghubungkan antara Xining ibu kota Qinghai China kelas 1 Ibet sejauh 1956 km. Pembangunan proyek ini, bertujuan untuk menghubungkan antara China dengan daerah Tibet, yang selama ini terisolasi dari dunia luar. Pembangunan proyek jalur kereta api KL tipe ini, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1951, namun pada saat itu para insinyur Cina, angkat tangan dan tidak melanjutkan lagi proyek tersebut, karena lokasi kereta King Size Bed ini memiliki medan yang sangat berat dan sulit. Setelah itu, proyek ini pun dilanjutkan lagi pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 2006. Namun dikerjakan secara bertahap, seiring dengan kemajuan ekonomi, serta penguasaan teknologi konstruksi yang dimiliki Cina. Proyek ini pun mulai dikerjakan lagi pada 1980, proyek jalur rel kereta api sepanjang 815 km ini, berhasil dibuat dan selesai pada 1984 dan jalur tersebut merupakan jalur dari sini ke Gold Moon. Kemudian pada Juni tahun 2001 pemerintah China melakukan pembangunan lagi dari Gold Moon ke Lhasa sejauh 1142 km. Dan proyek kedua ini, merupakan proyek tersulit. Dibandingkan dengan yang pertama, sebelum mengerjakan proyek jalur kereta Gold Moon kelas A ini. Para insinyur melakukan studi kelayakan selama 5 tahun dan menyiapkan yang tepat untuk melintasi dataran tinggi bersalju. Ini dalam pengerjaan proyek lanjutan ini banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh para insinyur. Di antaranya adalah, keselamatan para pekerja, sebanyak 227.000 orang dipekerjakan dalam proyek rel kereta api ini. Karena pengerjaannya ini kebanyakan di ketinggian 5.000 meter di atas dataran tinggi Tibet. Maka tingkat oksigen ini hanya 50% saja. Dari kondisi normal hal itu membuat para pekerja ini beresiko kehilangan nyawa akibat altitude sickness, atau penyakit ketinggian. Untuk mengatasi hal itu, sekitar 2.000 tenaga medis, dikerahkan untuk membantu para pekerja di lokasi dan memberi tabung oksigen pada setiap pekerja selama bekerja. Kemudian saat mengerjakan terowongan, para pekerja disediakan generator oksigen, agar para pekerja ini tidak lagi membawa tabung oksigen yang membebani mereka. Selain itu juga dibangun 124 rumah sakit, dan tiap rumah sakit ini terdapat hyperbaric chamber, yaitu ruangan khusus bertekanan udara untuk memberikan oksigen kepada para pasien. Hasilnya selama proses pengerjaan proyek rel kereta ini, tidak ada satupun pekerja yang meninggal. Hal itu, dikarenakan bantuan tenaga medis yang cepat dalam menangani pasien yang sakit, serta kecanggihan dan banyaknya peralatan medis yang digunakan. Selain keselamatan para pekerja, tantangan lain adalah pembangunan rel kereta di atas tanah beku atau permafrost sepanjang 550 km. Tanah beku tersebut, memiliki ketebalan 1,5 meter di bawah tanah. Namun ketika musim panas tanah beku tersebut, akan tenggelam. Dan jika dibangun rel kereta di atasnya, maka akan berakibat fatal saat musim panas. Untuk mengatasi hal itu, para insinyur membuat pondasi rel kereta yang tinggi. Selain itu di bagian bawah pondasi ini juga diberi pipa ventilasi, dan masih samping rel kereta diberi heat pipe. Di dalam heat ini diberi cairan amonia yang memiliki prinsip seperti kulkas, di mana di bagian bawah tanah yang memiliki suhu lebih hangat daripada udara di atas, akan mengubah amonia menjadi gas, yang kemudian, akan melepaskan panas keluar. Pipa speech ini tidak membutuhkan tenaga listrik sama sekali, dan hanya dipasang sepanjang 32 km saja. Kemudian untuk pabrik rel kereta juga didirikan di lokasi proyek di ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut. Slide rel kereta untuk proyek ini membutuhkan sebanyak 47.000 server. Setelah sleeper tersebut dibuat, sleeper itu kemudian dipasang reel dan dibawa di atasnya, kemudian langsung dikirim ke lokasi proyek. Selain tanah beku pada proyek ini juga banyak jurang sehingga perlu dibangun jembatan sebagai penghubung jalur kereta ini.
Berkat penguasaan teknologi high pengerjaan jembatan sebanyak 675 buah, yang harusnya memakan waktu 2 tahun ini, dapat selesai hanya dalam waktu setengah tahun saja. Tantangan selanjutnya yaitu, pembangunan terowongan kereta api yang totalnya ada 10 buah. Dalam proyek ini karena kondisi suhu minus 40 derajat Celcius, maka di dalam terowongan diberi alat pemanas raksasa, dan berfungsi memanaskan beton agar tidak beku sewaktu disemprotkan. Setelah semua jalur rel kereta ini selesai, tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah kereta api yang digunakan ini dibuat sendiri oleh Cina. Peta yang digunakan untuk mengangkut penumpang ini, berbeda dalam hal konstruksi dan pelayanannya. Di dalam kereta api ini disediakan dokter dan perawat yang selalu memantau semua penumpang. Karena kereta ini berjalan di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, sehingga oksigen pada lebih sedikit, oleh karena itulah di dalam gerbong ini dipasang pipa aliran udara yang dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam kereta. Pada pintu kereta ini juga terdapat lapisan tambahan yang berfungsi untuk mencegah oksigen agar tidak merembet keluar. Selain pintu, pada jendela juga diberi penyaring khusus untuk mencegah radiasi sinar ultraviolet yang masuk. Hal itu dilakukan karena sinar radiasi matahari di atas ketinggian 5.000 meter 3 kali lipat lebih berbahaya jika mengenai tubuh manusia. Pada tahun 2006 proyek jalur KL tipe ini pun telah selesai dikerjakan. Dan proyek ini mendapatkan berbagai macam rekor karena tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Jalur rel kereta King Size Bed ini adalah jalur kereta tertinggi di dunia, yang berada di 4.000 meter di atas permukaan laut. Dan titik tertingginya adalah 5.072 hai. Kemudian jalur kereta sepanjang 550 km di atas tanah beku, merupakan jalur kereta terpanjang di dunia, yang dibangun di atas tanah beku. Lalu stasiun kereta api Tanggula yang berada 5.068 di atas permukaan laut adalah stasiun kereta api tertinggi di dunia. Kemudian terowongan Feng Huo-san yang berlokasi 4.965 meter di atas permukaan laut ini juga merupakan terowongan paling tinggi di dunia di daerah beku. Sedangkan untuk total biaya pembangunan proyek ini mencapai 3,5 miliar dolar atau setara dengan 57 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aba Emos. See you.